Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-28. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membuka tafsir hadis, karena memang basic saya tafsir Al-Quran dan hadis, sehingga banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kita mencoba menggali tarbiyah akidah, pendidikan tentang akidah di dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i juga di sana tertulis sebuah hadis bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar, ya. Abu Dzar, beliau Rasulullah SAW memberikan sebuah pertanyaan masihan patarosan ke sahabat Abu Dzar, Pak. Sahabat Rasulullah, sahabat Abu Dzar, kata Abu Dzar itu, Abu Dzar berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Apa sabda Rasul? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Ananda, wahai Ananda, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu ala kanzin min kunuzil jannah, kepada amalan-amalan yang menjadi kanzin, simpanan, tabungan, min kunuzil jannah, di antara simpanan-simpanan di surga. Jadi Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar yang waktu itu masih remaja, karena sering mengikuti Rasulullah kemanapun. Abu Dzar ditanya, wahai Abu Dzar, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu terhadap amalan yang merupakan simpanan, di antara simpanan-simpanan di surga. Melihat redaksi hadis ini, jelas sudah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pantas menjadi pemimpin untuk umatnya. Kenapa? Terbukti dengan ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau yang apapun yang akan menjadi pahala surga beliau tunjukkan. Amalan apapun yang menjadi pahala surga beliau tunjukkan. Dan segala amalan yang menjadi siksa neraka beliau pun tunjukkan. Jadi tidak ada satupun ibadah yang disembunyikan. Tidak ada satupun amalan baik itu untuk pahala surga atau untuk siksa neraka yang beliau sembunyikan. Jadi aneh jika ada ulama, ada ustaz yang membuat ibadah sesuai akalnya, aneh. Seolah-olah menuduh bahwa Rasul itu tidak sempurna. Seolah-olah Rasul itu belum sempurna menyampaikan wahyu ini, gitu. Karena Rasul itu kamalal insan, manusia yang sempurna.
baik dari ilmunya, ketakwaannya, cara kepemimpinannya. Beliau adalah orang yang sangat sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Maka aneh upamanya jalma anu ieu ibadah sesuai akal, sesuai akalnya lurus, menurut akal dia bagus, laksanakan tidak apa. Ibadah itu harus sesuai anjuran Rasul, harus sesuai contoh dari Rasul. Kalau tuh aja kayak umroh ke Eropa, kayak naon dikubur cenah jeung nanti jeung Wali Songo jeung sate. Wali yang besok ingat ya salah liarnya. Segala ditunjukkan, tidak ada satupun amalan ibadah yang disembunyikan, tidak ada satupun larangan yang disembunyikan, tidak ada. Semua ditunjukkan dari A sampai Z. Ini amalan ini untuk surga supaya kamu mendapat surga, amalan itu supaya kalian terhindar dari siksa neraka. Oleh Rasul ditunjukkan semua. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ibadah adalah harus sesuai contoh dari Rasul. Menurut dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak boleh kita ibadah seenak-enak. Mas, apa seenak itu? Seenak sendiri itu. Apalah orang Jawa yang pinter bahasa Jawa. Beda bertanya, Abedar apakah ini aku tunjukkan kepadamu tentang amalan yang menjadi simpanan di antara simpanan-simpanan di surga? Karena yang ditanya adalah sahabat yang oleh Rasulullah telah didoktrin bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Padahal sebelumnya batu firunal hayatad dunya. Sebelumnya para sahabat itu ketika Rasul belum datang membawa wahyu itu, mereka batu firunal hayatad dunya. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memprioritaskan dunia. Datang Rasul dengan wahyunya, didoktrinlah para sahabat itu, sehingga mereka sekarang berbalik menjadi lebih mementingkan akhirat daripada mementingkan dunia. Udah ditanya seperti itu, sangat atau nyemirnya ditunjukkan kepada amalan yang akan menjadi simpanan di surga. Kanjil jannah itu menurut Imam An-Nawawi dalam Sirah Sahih Rasul disebutkan bahwa yang disebutkan min kunuzul jannah itu adalah sawabun mudakharun fil jannah, pahala yang diceng-celengankeun, pahala anu diceng-celengankeun di surga. Apa jawab Abu Dzar ketika ditanya seperti itu oleh Rasulullah? Misi gitu Pak, misi arin paling betul Rasul teh kalau sambil diajarkan tapi pulang kita bisa gitu, maka Rasul ditaruh lah benar teh. Maka Abu Dzar menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja, of course, kan tenang we Gusti ya Rasul. Kan tenang we atuh hoyong ditunjukkan karena amalan simpanan di surga. Tentu saja saya ya Rasulullah. Sudah. Maka kata Rasul setelah mendengar jawaban dari Abu Dzar, beliau menjawab, bala tentu saja. Kalau bala itu taukid ya, bukan benar-benar ingin gitu. Beda dengan na'am. Kalau na'am iya artinya. Kalau bala itu tentu saja, berarti benar-benar ingin. Kalau iya hanya sekedar ingin saja. Tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul meluruskan, ini kata Rasul, la hawla wala quwwata
illa billah. Lafazkan doa ini, lafazkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Kemudian fahami maknanya, kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka inilah yang akan menjadi sawabun mudakharun fil jannah, si amalan atau pahala yang nantinya akan disimpan, ditabungkan di surga. Lantas kenapa la haula wala quwata illa billah ini bisa menjadi tabungan yang secara apa ya, ini sangat-sangat berarti gitu. Ini bukan perkara ecek-ecek, bukan perkara enteng. Ini adalah sawabun pahala yang ditabungkan di surga kelak. Kenapa lafaz ini, kalimat ini menjadi begitu dahsyat, menjadi begitu sangat berharga? Ketika manusia melafalkan lafaz ini, kemudian memahami maknanya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menjadi sawabun mudakharun, kanzun min kunuzil jannah. Pahala yang disimpan di antara pahala-pahala atau amalan-amalan di surga kelak. Ada yang tahu arti la haula wala quwata? La haula, tidak ada daya, dan la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Kita perhatikan dari sisi kalimat. Lafaz la itu tidak cukup hanya sekali diucapkan. La haula wa la quwata, 2 kali lafaz la disebutkan. Tidak cukup hanya dengan la haula wa quwata, tidak, tapi la diulangi. Ini menunjukkan ihtimam, penting. Tidak hanya itu, kita perhatikan lafaz haula ini adalah munsharif. Apa munsharif itu ya? Munsharif itu menerima tanwin. Jadi isim itu, kalau pernah belajar rupiah ya, isim itu ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif, ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Kalau yang syarif ya, kalau yang syarif kayak masdalun itu ada tanwin itu, kitabun ada tanwin itu, madrasatun itu munsharif, menerima tanwin. Ada juga yang ghair munsharif seperti nama orang Aisyatu, nggak boleh Aisyatun, nggak boleh, atau Utsmanu, nggak boleh Utsmanun itu teh, atau kota kata Mekah, banyak ya dalam munsharif itu. Nah, lafaz haula ini adalah munsharif, dia menerima tanwin, tapi di sini tidak ditanwin. Quwata juga ini munsharif, menerima tanwin, tapi tidak ditanwin. Kemudian sengaja si harokat akhir itu di fathah. La haula dijabar, Pak. Quwata wala quwata. Jadi itu di DM, di PS, tidak di kasar, tidak di bawah. Ternyata ada makna bahwa kenapa setelah huruf la ini dia tidak ditanwin juga harokatnya di fathah, karena huruf la ini bisa saja nanti mendomahkan. Jadi si harokat setelah huruf la ini bisa saja di domah, haulun kuatun gitu. Tapi ini tidak, haula kuwata. Dua-duanya tidak ditanwin, dua-duanya juga di fathah. Ini menunjukkan bahwa huruf la yang tersimpan sebelum kalimat haula dan kuwata ini adalah la nafiyah lil jinsi. Huruf la itu saya
melihat di kitab Mughni Labib, Pak, karya Ibnu Hisham, kitab Nahwiyah itu huruf la itu 5 sampai 6 huruf. Makna huruf la itu lam alif gitu. Nah, la yang tertulis atau yang terucap dalam lafaz la haula wala quwata ini besar kecenderungan adalah huruf la nafiyah lil jinsi. Apa la nafiyah lil jinsi itu? La yang fungsinya untuk menafikan, untuk mentiadakan lil jinsi kepada jenis apapun gitu. Seperti kalimat la ilaha illallah, tidak ada. Nah, la nafiyah lil jinsi itu seperti itu, tidak ada, kosong, steril, tidak ada Tuhan manapun tidak ada. Lil jinsi, jenis apapun, Tuhan jenis batu, mau jenis pohon-pohonan, mau jenis patung, itu tidak ada, kosong, steril. Baru kemudian diisi illa Allah, kecuali Allah. Itu la nafiyah lil jinsi itu seperti itu. Fungsinya adalah untuk menafikan, mentiadakan. Itu sama la haula, tidak ada daya. Daya yang seperti apa yang tidak ada itu, Pak? Daya jenis apapun, daya bentuk apapun, daya rupa bagaimanapun, la tidak ada. Wala quwata, kuah yang seperti apa yang tidak ada itu? La quwata, kuat jenis apapun, kuat bentuk bagaimanapun, kuat rupa seperti apapun, la tidak ada. Itulah la nafiyah lil jinsi itu seperti itu. Steril, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Haula teh daya. Bahasa Sunda namanya haula teh daya teh. Hah? Supaya misalnya wala kaya, mampu gitu, daya teh. Arek kuat yang kuah. Ya, kuah itu menurut ulama tidak asing lagi ya. Kuah itu lebih boksi. Kuah itu adalah sebalik dari lemah. Dari lemah namanya. Nah, sebaliknya kuat kita bolak-balik. Lebih kuah. Lemah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, bentuk apapun, jenis apapun, rupa bagaimanapun. Dalam diri manusia itu tidak ada daya, dalam diri manusia tidak ada kuah, tidak ada kekuatan. Ada juga yang merasa kuat, ada juga yang merasa punya daya. Ngarawas sami sareng kayakana bapak ngarawas kuat, eta teh kuat sanes. Sim kuring oge tadi teh rarawasan teh dinten Kemis baru jam 10 teh gogoleran we kene di WA oma cenah ieu Jumat jeung hotel sebenarnya lepatnya rarawasan. Sampai rarawasan kaset. Wah, teu aya daya, teu aya kekuatan. Dina jalmi mah teu aya. Maqasul dan surah An-Nisa ayat 28 ku Allah diingatkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Serta lemah dan manusia diciptakan itu dha'ifa, lemah. Kata siapa?
Kata Allah yang menciptakan manusia. Kadang-kadang merasa kuat, merasa berdaya. Padahal haula, tidak ada daya dalam diri manusia itu, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Dayanya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Segala jenis kekuatan, segala jenis daya, tidak ada. Baru kemudian manusia bisa menjadi berdaya, baru kemudian manusia bisa menjadi kuat itu billah. Yang tadinya kosong, tidak ada daya, yang tadinya steril, tidak ada kekuatan, diisi oleh kekuatan dari Allah, diisi dari kekuatan dari daya dari Allah. Barulah manusia bisa mempunyai daya, barulah manusia bisa mempunyai kekuatan. Untuk apa, Pak? Apa sebenarnya dari lafaz la haula wala quwwata ini? Kita belajar bahasa sih saja ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita. Saya nggak akan guys. Apa dari la haula wala quwwata? Tentu di sini kita percayakan kepada ahli tafsir ya, ahli tafsir hadis. Bahwa lafaz la haula wala quwwata itu adalah yang pertama menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Sirah Sahih Muslim. Di sana disebutkan setidaknya ada dua makna dari lafaz la haula wala quwwata illa billah. Makna yang pertama adalah la haula fi daf'i syarrin wala quwwata fi tahsili khairin. Tidak ada daya fi daf'i syarrin, untuk menjauhi keburukan, wala quwwata, serta tidak ada kekuatan fi tahsili khairin, untuk menghasilkan atau untuk mendatangkan kebaikan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Hajat kebutuhan manusia itu, Pak, aksaru min ghairi, paling banyak di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kebutuhan manusia itu adalah yang paling banyak dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. So, saya tanya ke mas, sekarang butuh apa? Banyak. Terus ke Pak, kebutuhan keperiogian Pak naon ieu? Kawin. Ngoyong damai. Boleh, boleh. Boleh. Hah? Itu? Tanpa kiri ya. Aksar min ghairi, hajat, kebutuhan manusia itu lebih banyak dibanding makhluk yang lainnya. Tapi secara general, secara garis besar, kebutuhan manusia itu hanya dua, Pak. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah menjauhkan dari keburukan dan menghasilkan atau mendatangkan kebaikan. Jika terkait kepada seorang pedagang, maka kebutuhan itu adalah supaya jauh dari rugi dan mendapatkan keuntungan. Jika berkaitan dengan kesehatan, manusia itu sehat dan ingin jauh dari sakit. Kan seperti itu. Jika terkait dengan pertanyaan, sama. Tidak ini pertanyaan itu lebih. Yang kan itu. Jadi kebutuhan manusia itu cuma dua. Atau laf'u syarri, jauh dari keburukan, wa tahsi khairin, menghasilkan kebaikan. Manusia jauh dari penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari kerugian. Daya apa?
Manusia tidak punya daya apa-apa. Oh, kalau manusia punya daya, Pak, punya daya, ya, mungkin orang yang sakit, kemudian ke dokter berobat. Jika daya manusia punya daya, maka seluruh manusia yang berobat pasti sembuh. Ada tidak yang berobat tapi terus sakit? Banyak. Ada yang berobat tapi malah mati. Bukti bahwa manusia itu la haula fi daf'i syarri. Manusia tidak punya daya untuk menjauhkan dirinya dari keburukan. Illa billah, baru mempunyai daya atas izin Allah. Wala quwata fi tahsili khairin, serta manusia tidak mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan. Kita ingin panen untung, kita ingin jualan dapat untung, kita ingin sehat, ingin mendatangkan kebaikan itu, apa kita mampu? Apa kita bisa untuk mewujudkan perkara itu? La quwata, tidak mempunyai kekuatan. Tuh, yang toko listrik maju, orderan seumur. La quwata, dagang tidak akan untung, kesehatan tidak akan sehat, bertani pun tidak akan panen. Karena apa? La quwata, tidak ada kekuatan. Baru kita bisa mendatangkan kebaikan, baru kita bisa sehat, baru kita bisa untung, baru kita bisa panen jujur. Ketika ada kuah dari Allah, ada kekuatan dari Allah. Maka melibatkan Allah dalam segala perkara. Lain mah erek, tatanin, mencit, menghura, ditolak, dilaporan Ali. Kacaritakeun hayang hirup bahagia, tapi jeung Allah jang rek kumaha. Tiap hari ini Allah ujian teknik kieu teh, heh saha maneh cek Allah teh beureum. Siapa euy? Libatkan Allah dalam segala perkara, karena la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menjauhi segala keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan segala kebaikan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Maka yang kahiji, maka yang ketemu sudah. Nah, terlihat tampak dari sini bahwa ternyata Rasul mendidik umatnya untuk menjadikan hal ini sebagai akidah, untuk menjadikan hal ini sebagai tarbiyah, pendidikan dalam kehidupan, supaya dijadikan akidah dan qaidah. Jadi aturan sehari-hari, Pak, lafaz la haula wala quwata itu ditanamkan oleh Rasul itu. Buktinya apa? 5 kali dalam sehari setelah sholat, Bapak suka membacakan apa? Subhanallah 33 kali. Apa? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, ditutup oleh la ilaha illallah. Kemudian ada doa yang diajarkan setelah itu. Kata Rasul kepada Syakal Muhammad, mengajarkan sebuah doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tila lima mana'ta. Cuma kalau kita
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa melarang lima a'taita, untuk apapun yang engkau telah datangkan. Wala mu'tiya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah, tidak ada satu pun yang bisa mendatangkan lima mana'ta, untuk apa-apa yang engkau larang. Sama la mani'a itu juga sama mensolid, tapi tidak ditanwin, sama di fathah kayak haulan. La mani'a, tidak ada yang bisa melarang. La nafiyahul jinsi, melarang apa? Apa yang melarang? Bentuk apapun, larangan bentuk apapun, larangan dari jenis apapun, larangan rupa bagaimanapun, tidak ada. Apa yang Allah berikan. Walau ya, tidak ada yang bisa mendatangkan apapun, jenis apapun, bentuk apapun, tidak bisa didatangkan jika Allah melarang. Bismillah maknanya lillahi al-mulku umur, dalam kekuasaan Allah kendali, ini yang perlu digarisbawahi, kendali segala urusan. Jika manusia sudah memahami arti la haula wala quwwata illa billah, jika sudah memahami kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi tawadhu mudakharun fil jannah wal alaq. Oleh Allah dilarang, siapa yang bisa mendatangkan? Saya Pak 10 tahun menjomblo, misalnya ini pacaran misalnya kamang cik atulah pangkenalkeun ka awewe ka mir pangkenalkeun ka awewe kasadi ngeureut teh apa kos meureun Korea enggak hafal ngomong ini salah betul. Dikenalkan ya bener dikenalin oleh kesana kemari itu didatangkan, tapi ketika Allah berkata la tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan apa yang engkau cegah. Usaha ingin mendatangkan kekayaan, usaha siang malam. Dasar kalau punya akhirnya itu baru satu makna haula wala quwwata, bahwa makna yang pertama itu adalah la haula fi daf'i syarri, tidak ada daya bagi manusia untuk menjauhi keburukan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi manusia itu untuk tahsil khairin, mendatangkan kebaikan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Baru satu. Insya Allah pertemuan nanti jika umur bapak yang sehat ya. Maaf ini saya pakai bahasa Indonesia karena khawatir Mas Jarod kurang memahami. Itu mungkin ya sudah bisa juga. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di waktu dan tempat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.